Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian. Nikmat yang tidak terhingga, rahmat yang tidak terhitung. Salah satunya adalah nikmat kesehatan yang dianugerahkannya kepada kita sekalian. Para pendengar, para pencinta ilmu dan pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengisi santapan rohani malam pada hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2020, saya menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah agar menjadi pengantar untuk renungan kita pada malam hari ini, sebagai pengantar tidur kita di malam hari ini. Sambil kita baring, sambil kita putar video dan YouTube-nya, agar kita dapat memahami dan merenungkan apa pesan dari Ibnu Athaillah ini di dalam kalimat hikmahnya. Ibnu Athaillah mengatakan bahwa idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbik. Faqad yakunu dzalika akhira zambin quddira alaik. Artinya, jika engkau jatuh pada suatu dosa, janganlah hal itu membuatmu putus asa untuk beristiqamah bersama Tuhanmu, karena boleh jadi itulah dosa yang terakhir yang ditetapkan atasmu. Saya ulangi, jika engkau jatuh pada suatu dosa, janganlah hal itu membuatmu putus asa untuk beristiqamah bersama Tuhanmu, karena boleh jadi dosa itu adalah dosa terakhir yang ditetapkan atasmu. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia dapat jatuh ke dalam suatu dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak dapat jatuh ke dalam suatu dosa. Mengapa demikian? Karena di dalam diri manusia terdapat potensi buruk, potensi jahat yang mendorong manusia untuk berbuat dosa atau berbuat jahat. Oleh sebab itu, tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki dosa. Setiap manusia dapat melakukan kebaikan, dapat melakukan perbuatan baik. Karena di dalam diri manusia terdapat potensi baik yang mendorong manusia untuk berbuat baik. Karena itu, tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki kebaikan, sebagaimana tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki keburukan atau perbuatan dosa. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau jatuh ke dalam suatu dosa,
jangan takut, dan jangan khawatir. Allah senantiasa membukakan pintu ampunan untuk setiap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Mintalah ampun kepada Allah atas dosamu itu. Allah memuji orang yang telah melakukan dosa, lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini antara lain dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 135, di mana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, perbuatan dosa, atau menganiaya diri mereka, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Para pendengar, para pencinta ilmu, dan pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyampaikan sebuah hadis yang memuji orang-orang yang berbuat dosa, kemudian dia bertaubat. Kata Rasulullah, Al-Islamu alaniyatun wal imanu fil qalbi wa kullun khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Islam itu nyata, bisa dilihat, tetapi iman berada di dalam hati, tidak bisa dilihat. Setiap manusia pasti bersalah atau berdosa. Tapi manusia yang paling baik, yang telah melakukan kesalahan atau dosa, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Tuhan mereka. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaitan itulah, Ibnu Athaillah mengatakan dalam kalimat hikmahnya bahwa jika engkau jatuh pada suatu dosa, janganlah hal itu membuatmu putus asa untuk beristiqamah bersama Tuhanmu, karena boleh jadi itulah dosa terakhir yang ditetapkan atasmu. Jangan pernah engkau putus asa kalau engkau pernah jatuh dalam suatu dosa. Jangan pula engkau menjauhkan dirimu dari Tuhanmu karena dosa yang telah engkau lakukan. Engkau tetap beristiqamah untuk selalu bersama Tuhanmu dengan beribadah kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Allah Maha Pengampun atas dosa yang telah dilakukan oleh siapapun yang pernah melakukan perbuatan dosa, jika mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Engkau harus berprasangka baik bahwa boleh jadi dosa yang engkau lakukan itu adalah dosa yang terakhir yang ditetapkan oleh Allah atasmu. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi ketika menjelaskan kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu mengatakan, jika engkau melakukan dosa sesuai dengan makammu, posisimu dan kedudukanmu, maka jangan sampai hal itu membuatmu putus asa dari istiqamahmu dan keseimbanganmu untuk keseimbanganmu dengan Tuhanmu. Jangan sampai engkau berpandangan
bahwa karena ada dosa, engkau merasa mustahil untuk beristiqamah bersama Tuhanmu. Sikap ini akan mendorongmu untuk melakukan dosa yang lain. Istiqamah dalam ubudiyah tidak harus terhalang oleh perbuatan dosa yang dilakukan akibat lalai dan lupa, sehingga dosa itu engkau lakukan. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghalangimu untuk istiqamah itu bukanlah karena telah jatuh ke dalam suatu dosa, tetapi adanya keinginanmu yang terus-menerus melakukan dosa dan bertekad untuk kembali melakukan dosa lagi. Yang wajib bagimu, kata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, adalah segera bertobat langsung kepada Tuhanmu dan kembali kepadanya, dan jangan putus asa dari rahmat-Nya. Bisa jadi itu adalah dosa terakhir yang ditetapkan untukmu. Yakinlah bahwa Allah itu Ghafurun, Maha Pengampun. Ghaffarun, selamanya selalu mengampuni dosa orang-orang yang berdosa. Tawwabun, menerima taubat dari orang-orang yang berdosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga uraian ini menjadi pengantar tidur kita malam ini sambil merenungkan kalau kita pernah berbuat dosa, jangan pernah putus asa dengan dosa itu. Segeralah bangkit malam ini untuk memohon ampun kepada Allah. Allah pasti mengampuni dosamu. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.